Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Sekali lagi dari atas. Satu hari lagi. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Dari awal, satu hari lagi. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Lagi dari awal, satu hari lagi. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku menyayangi dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku.
kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kalau kami boleh melewati sepanjang hari ini, semuanya karena anugerah. Ajar kami setiap hari boleh mengenal kebenaran dan jalan-jalan. Haleluya. Kami percaya malam hari dengan iman, kembali kami boleh bersekutu dengan keluarga Allah. Haleluya. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yes. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Oh, hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yeah. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Oh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa mencintai-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu seumur hidup kami. Oh, Kaulah segalanya. Oh, Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Kami mau juga mencintai-Mu lebih dari segalanya. Oh, Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami percaya setiap hari selalu baru. Kami memuji Engkau yang bersuka cita, karena setiap hari adalah hari-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan.
bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan dan Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari Jumat, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Haleluya, haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Kau diberikan mahkota memerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota memerintah dengan firman-Nya. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Kau diberikan. Kau diberikan mahkota memerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota memerintah dengan firman-Nya. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Diberikan mahkota memerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota memerintah dengan firman-Nya. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Yesus, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Baik, ambil kita. Jadi mana tadi? C ya? Semusim berlalu,
namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu. Engkau memerintah dengan kebenaran. Firman-Mu ya dan amin selamanya. Engkaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami oleh karena kebenaran firman. Di mana 2-3 orang berkumpul sepakat di dalam nama-Mu.
maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan, mengajari kami dengan firman, memerintah kami dengan firman. Perkataan-perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom semua. Bagaimana hari ini? Apakah saudara bersuka cita? Amin. Gimana kabarnya pagi hari ini? Malam hari ini. Kayak sama malam sama pagi ya. Kita percaya setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Kok ada yang hilang satu ini? Didi. Siapa? Oh, satu. Oh, yang bisa keluar. Baik. Saudara, kalau saudara dengar ulang lagi ya, bahwa kadang saya sampai saking karena apa ya, merenungkan terus kali ya, bagaimana Tuhan mengajar kita. Matikan aja kipasnya, nak, sudah cukup. Bagaimana dia mengajar kita, saudara. Ada hal-hal memang yang penghalang-penghalangnya ya. Kenapa kita bergema? Bergema ya. Nah, karena mungkin yang lain. Oke, sekarang bagaimana? Cek satu. Oh, itu kencang kali. Gimana sekarang? Sudah oke kah? Bisa kasih jempol kalau oke. Kalau belum? Sudah oke? Masih bergema enggak ya, Gi? Oke ya. Baik. Saudara, yang mengajari kita itu Tuhan, ya. Tapi Tuhan itu dalam bentuk firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, gitu ya. Saudara mesti terus apa ya? Membuat Tuhan itu membuat satu kerangka berpikir di dalam saudara. Perlahan-lahan tapi pasti. Sehingga selama ini keselamatan kita yang masih seperti bayang-bayang gitu, Tuhan yang menjadi seperti bayang-bayang itu menjadi nyata. Jadi nyatanya itu adalah bukan karena kita melihat wajah secara rupa. Ya, saya saudara mengerti ya. Kita melihat Tuhan bukanlah melihat Tuhan secara rupa. Ya. Dan kedatangan Tuhan itu juga bukanlah berbeda ya. Waktunya Tuhan dengan waktunya kita. Waktunya Tuhan itu kairos, hari ini gitu. Nah, gitu ya. Makanya bahasanya dia itu nanti saudara akan mengerti ketika diajar oleh firman. Jadi izinkanlah firman, Tuhan yang adalah firman itu. Firman yang adalah Tuhan itu. Ternyata panas, nak. Tembak ke sana. Nggak tahu kok panas. Tembak ke sana tapi supaya jangan ini. Ke dinding sana dulu. Supaya ini. Oke. Baik ya. Mari kita apa ya? Tenangkan hati kita.
supaya nanti firman itu sendiri yang akan membersihkan hati saudara. Sehingga saudara akan menemukan satu kepercayaan yang sangat mantap sekali. Tahukah saudara, ketika saya mengucapkan ini saudara, selain dia berfirman, itu dia sudah lebih dahulu meneguhkan hati saya. Jadi ketika saya melepaskan kata-kata itu, gitu ya, maka kata-kata itu akan punya kuasa mengerjakan sesuatu di dalam saudara. Jadi pengajaran kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, jadi kita sama-sama di sini. Jadi sepertinya saya yang mengajar, sepertinya, gitu kan? Karena kan mulut saya yang mengatakan. Tetapi saudara, sebetulnya kita semua belajar di kakinya Tuhan. Memang saudara, di dalam kesehari-harian saya jadinya begini saudara. Ini yang terjadi ya di dalam diri saya sehari-harinya. Supaya saudara juga nanti boleh mulai nanti ketika saudara mengalaminya, saudara akan berkata begini. Oh, yang dialami Pak Parlin itu kayak seperti ini ya. Jadi saudara, firman Tuhan itu harus menjadi pengalaman dalam hidup kita. Ketika menjadi pengalaman saudara, iman kita bangkit. Ketika iman kita bangkit, maka kata-kata itu, firman yang kita dengar itu bukan membangun pengertian kita saja. Ya. Sekalipun pengertian kita itu nampaknya mengerti tentang firman Tuhan, tetapi kalau itu tidak kita terima dan kita tidak terapkan dalam hidup kita, maka itu akan seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Begitu datang badai, maka rumah itu langsung runtuh. Jadi ketika kita mendengar ini, kita seperti membangun satu rumah. Tapi di atas dasarnya batu. Gitu. Tetapi kita tidak perlu harus seperti misalnya, jadi jangan punya gambaran begini. Kita harus bangun lagi dasar, fondasi, bukan. Jadi kita sudah harus lewati. Menurut sejangka waktu yang kita sudah lewati, jadi kita sudah sampai di satu masa di mana kita sedang membangun di atas apa yang dibangun oleh para pendahulu kita. Jadi cepat-cepatlah berubah dalam pola pikir. Jadi jangan, saudara tidak perlu harus kembali ke belakang gitu. Jadi sebentar saja kita lewati karena kita sudah ada di masa yang berbeda. Karena kalau tidak saudara, perjalanan kita akan lambat sekali. Padahal itu roda waktu ini berputar semakin hari semakin cepat. Dan si jahat tahu waktunya itu sudah sangat singkat. Jadi kalau boleh dia membuat kita tinggal di belakang dengan fenomena-fenomena mungkin yang membuat daging kita ini nyaman, maka dia sudah cukup berhasil. Bahkan jangan salah, dia bisa memberikan kita kekayaan supaya kita berhenti di situ. Dia menawarkan promosi-promosi apapun supaya kita berhenti di situ dan nyaman di situ. Kalau kita sudah nyaman di situ, wah, rencana Allah itu menjadi makin lambat dalam kita. Namun jangan berpikir bahwa rencana Allah itu bisa dibatalkan karena dia punya timeline ya, ingat ya. Apa namanya? Timetable ya. Saudara mesti ingat itu. Jadi ketika saudara bekerja, saudara punya timetable juga. Apa-apa saja yang akan dikerjakan dalam sebulan ini dibagi 4 minggu misalnya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Tuhan juga punya timetable. Nah, jadi jangan punya anggapan bahwa harus semua umat manusia ini
Harus bertobat dulu semua. Bukan seperti itu pola pikir, pola kerja Tuhan. Begitu ada yang mulai menangkap, nggak perlu banyak. Karena satu orang manusia Yesus sudah menyelamatkan seluruh dunia ini. Saudara mesti ingat bahwa Tuhan berdaulat di atas semua. Saudara, rancangan Tuhan bukanlah membuat kita mandiri untuk bertobat. Tidak. Tak bisa. Tolong, Mami. Bilang lagi. Cepat. Kasih dulu. Ya. Jadi anak-anak kita ini pun nanti perhatikan ya. Anak-anak kita ini dengan sendirinya mereka akan mengerti. Seturut dengan bagaimana kita para orang tuanya mengerti. Menirukan gerak pesawat terbang. Oke. Itu dengan sendirinya. Dan juga semua umat manusia juga demikian. Seperti itulah pola kerjanya Tuhan. Jadi begitu dia menemukan satu orang menjadi satu kelompok, menjadi makin lama makin banyak, saudara, maka ini bisa membuat seluruhnya itu terhamiri. Jadi saudara, ketika seseorang itu bertobat itu artinya begini saudara, supaya kita sempitkan ya. Bertobat itu bukanlah hasil. Jadi bertobat itu akarnya itu adalah, perhatikan ya, bertobat itu akarnya adalah kita itu kembali kepada Tuhan. Ya, menerima firman-Nya. Oke. Lalu itu akan menghasilkan buah di dalam kita. Itulah namanya buah pertobatan. Jangan lompat ke buah langsung. Karena kalau kita langsung lompat ke buah, pasti yang melakukan adalah diri kita. Dan itu dibenci oleh Tuhan. Tidak bisa, tidak pernah sampai bisa. Jangan dibalik ya. Jadi bertobat itu adalah kembali kepada rancangan yang semula. Kembali kepada Dia. Jadi ketika kita kembali kepada Dia, maka kita memperoleh hidup. Kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh kebenaran, kita memperoleh apa saja semua dari Dia, barulah itu hidup di dalam kita. Menjadi pengalaman kita. Lalu saudara dengan sendirinya, bangkitlah di dalam kita iman. Jadi saudara, kita itu sudah harus melewati yang namanya satu keadaan bergumul dengan dosa. Nggak bisa seperti itu lagi. Jadi kita begitu dikatakan, jadi ketika Tuhan datang gitu ya, Tuhan mengatakan sekarang Taurat berhenti katanya. Tapi bagi orang itu masih tetap nanti berlanjut. Makanya kan orang-orang Yahudi tetap melakukan Taurat karena mereka tidak pernah menerima pekerjaan Tuhan yang kasih karunia, tidak mau menerima. Makanya mereka tetap melakukan Taurat. Mempersembahkan korban sehari-hari, mempersembahkan binatang. Semua agama-agama lain juga melakukan yang sama. Sampai mereka menerima kedatangan Tuhan yang pertama. Kenapa perlu kedatangan Tuhan yang kedua? Karena semua kita yang ada di sini kan belum pernah melihat bagaimana Tuhan dulu hidup kan? Kita kan hanya dengan iman kan? Kita kan hanya percaya apa yang diberitakan oleh orang lain. Bahkan banyak di antara kita menjadi Kristen karena kelahiran.
Bukan karena bertobat. Bukan karena menerima pekerjaan Tuhan. Oke? Jadi kita perlu menerima kedatangan Tuhan yang kedua. Artinya begini, saudara. Kita mempersilahkan dia yang sudah pernah jadi manusia itu datang kembali dan tinggal di rumah kita. Sekarang dia itu, saudara, bukan lagi seperti satu pribadi manusia, misalnya Yesus yang dulu datang gitu kan, dia kan kelihatan satu pribadi kan. Tetapi ketika menampakkan diri, dia sudah menampakkan diri dalam rupa yang berbeda-beda. Oke? Sehingga dia hanya dikenal lewat perkataannya dan cara dia memecah-mecahkan roti. Ya kan? Perhatikan di situ ya. Saudara mesti jadi seorang pelajar yang teliti. Memperhatikan itu. Jadi seperti itulah saudara memperhatikan. Jangan perhatikan, jangan dipusingkan dengan apapun yang terjadi dengan hidup kita. Semua yang terjadi, kejahatan kita, kebohongan kita, apa saja kemunafikan kita, itu lahir karena kita tidak berfokus kepada dia. Jadi si jahat bebas memanifestasikan dirinya di dalam seorang manusia. Itulah yang mengakibatkan terjadi kekacauan, terjadi kemunafikan. Gitu. Baru-baru ini saudara, ada seorang artis yang menceritakan tentang gajinya di dewan gitu. Itu gempar saudara. Padahal dia biasa saja, dia tulus menceritakan. Tahu apa maksudnya itu saudara? Begitu ada seorang yang terbuka, terus terang, itu pasti semua yang lain itu muncul sendiri. Muncul sendiri ke permukaan. Nggak dipancing, nggak diapain saudara. Itu muncul semua. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada dia yang sudah bosan dengan dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang dia itu begitu ada yang menceritakan, dia bersuara. Karena apa? Dia bosan gitu. Dia bosan menikmati gaji, tapi rasanya aku berbohong nih. Jadi begitu ada yang menyuarakan, itu menjadi seperti suara pembebasan. Setiap orang, saudara, itu hati nuraninya itu akan selalu menuduh. Jadi begitu ada seorang yang tampil dengan terang, yang lain akan bersuara. Itu yang sedang terjadi. Ya, jadi saudara, kalau kita memperhatikan saudara, ini semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Ya, jadi saudara, mari coba saudara lihat sekali lagi, telitilah hidup saudara. Perhatikan sikap saudara. Saudara tahu nggak? Setiap kita mesti benar-benar seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Marta sibuk sekali, entah apa aja urusannya gitu. Jadi selama 200 hari ini, coba teliti hidup saudara. Cara saudara memperlakukan Tuhan setiap hari ketika ada persekutuan ini. Ada terjadi perubahan enggak dalam hidup saudara? Coba perhatikan sudah mulai jam 7 misalnya gitu. Hari kemarin, hari sebelumnya, saudara mungkin masih acak-acakan gitu. Terlambat gitu kan. Terus jam makannya jam berapa gitu kan. Coba perhatikan, ngurus anak-anaknya gimana. Anak-anaknya bisa diatur nggak ngerjain PR-nya sebelum jam 7 gitu ya. Demikian juga dengan pagi harinya. Saudara, si jahat tahu bahwa cara sekarang ini saudara nggak terbendung lagi. Karena sekarang saudara, Tuhan sudah berfirman. Dan sekarang kita sudah ada di waktunya. Dan sekarang rencananya dia mulai terbongkar. Dan kita mulai sadar bahwa ternyata kita dibohongin selama ini.
Kita dibuat pusing keliling terus dengan persoalan-persoalan hidup kita. Dengan persoalan-persoalan dosa kita. Kita menilai orang, bapak ini sombong, dia begini, dia begini. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, karena sudah terkontaminasi, nggak bisa mendengarkan suara Tuhan yang asli. Nggak bisa. Paling yang kita dengar adalah suara yang ingin membenarkan kita. Pasti itu adalah suara si jahat. Ya, perhatikan. Nah, jadi saudara, si jahat ini dia makin tampil keluar. Dia akan coba membuat kekacauan. Jadi sekalipun dia sadar bahwa firman Tuhan itu berdaulat, tetapi dia tetap sama seperti Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mesti tetap punya prinsip bahwa Tuhan berdaulat di atas semua. Jadi kalau itu diizinkan terjadi dalam hidup kita, maka itu untuk memurnikan ketulusan iman kita. Ya. Jadi saudara, mari perhatikan setiap hari. Telitilah hidup saudara, cara mendengar saudara. Ini serius, firman tidak pernah gagal. Dan nanti saudara akan menemukan intensitas daripada firman itu. Sampai saudara di dalam pikiran saudara ini, terciptalah bahwa firman tak pernah gagal. Firman pasti berhasil. Ini bukan karena saudara mendengarkan seseorang mengatakan itu. Mengajarkan itu. Dengan mungkin hebat dia mengajarkan itu. Sekali itu kalau berasal dari manusia, sekalipun itu firman Tuhan, kalau pelaksananya adalah manusia, maka itu tidak punya daya guna. Tidak punya. Paling membuat kita itu terinspirasi. Tetapi untuk itu menjadi daging atau menjadi materi, menjadi pengalaman dalam hidup kita, itu tidak bisa. Hanya firman itu harus berdiri sendiri. Itulah dikatakan dia berdaulat. Jadi saudara, dalam hal ini saudara, ketika dia memakai seseorang manusia, termasuk Parlin ini, ya kan? Jadi ketika dia pakai seorang manusia ini, maka dia itu sadar bahwa semua manusia sudah berdosa. Itu firman, saudara. Makanya Yohanes katakan, kalau kamu mengatakan diri kamu tidak berdosa, maka kamu itu menjadikan Tuhan pendusta. Jadi, sekalipun seseorang manusia itu dipakai dia untuk menjadi bejananya, namun dia sadar dia selalu berjaga-jaga, dan dengan diam-diam dia memberikan hikmat kepada manusia ini, dan dia mengkondisikan di dalam manusia ini yang menampung dia tadi, supaya si manusia ini tidak mencuri kemuliaan dia. Jadi dia tahu ada masalah itu, saudara. Karena apa, saudara? Karena dulu ketika dia menciptakan Lucifer itu, jadi saudara, jauh di dalam hatinya Allah akan terjadi pemberontakan itu gitu. Jadi ketika terjadi saudara, sekarang pekerjaan dia adalah supaya semua orang mengenal dia dan supaya semua ciptaannya itu kembali menyatu dengan dia. Jadi semua alam semesta ini, saudara, itu akan dipulihkan ketika kita yang diciptakan secara materi ini, yang bisa dilihat ini oleh semua ciptaan yang lain. Secara otomatis seluruh ciptaan itu dipulihkan ketika apa? Ketika manusia mengalami pemulihannya.
Ya, jadi ingat sistem kerjanya. Saudara nggak bisa hanya memperhatikan diri saudara. Semua kita ini harus di dalam hati kita mesti selalu ingat bahwa tujuannya Tuhan adalah memperbaiki semuanya. Jadi saudara, ketika kita mengalami hal-hal yang nampaknya kok kok ribet banget ya. Seperti kemarin dikatakan, kan Bapak Allah itu kan adalah Bapa, saya ini anaknya. Nah, gitu kan. Kok ribet banget sih? Nah, gitu. Saudara, kerusakan ini saudara itu mencakup seluruhnya. Jadi kita ini yang hanya dalam partikel kecil dalam bagian Allah ini harus meleburkan diri kita ke dalam diri Allah. Barulah kita bisa menampung Allah. Kalau tidak, kita ini hanya bawa bejana kecil saja terus. Kadang bejana kita sudah ada isinya. Macam mana dia mau memenuhi? Nah, jadi saudara mesti ada gambaran yang besar di dalam diri kita yang kecil ini. Jadi dengan membuat situasi-situasi tertentu, memurnikan kita berkali-kali, saudara itu sebetulnya mewakili yang lain. Makanya lihat ayatnya. Kalau engkau sudah insaf, sadarkanlah saudara-saudaramu. Saudara, setiap perkataan firman itu luas sekali. Itu dalam sekali, panjang. Jadi bukan hanya untuk saudara-saudaranya Petrus. Tetapi untuk yang lain ini saudara. Makanya mereka itu hidup lama di muka bumi. Nggak langsung selesai. Makanya kita ini sekarang yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun ini nantinya saudara. Kita itu diizinkan hidup selama-lamanya. Tetapi bukan berarti begini. Bukan berarti jadi kita nggak bisa menetapkan gitu ya. Hakikatnya adalah hidup selama-lamanya. Tapi hidup selama-lamanya ini kita nggak bisa pilih. Oh, enak nih aku hidup selama-lamanya nggak mati-mati lagi. Nggak boleh punya prinsip seperti itu. Dari dia, oleh dia, bagi dia. Karena kan dalam dua perkataan itu, dalam dua kalimat itu kan Tuhan bilang begini. Yang mati akan hidup. Yang hidup, hidup selama-lamanya. Saudara, dua-dua ini hidup selama-lamanya. Bagaimana mereka hidup selama-lamanya? Maka saudara, pengalaman-pengalaman hidup mereka itu akan continuously, saudara. Akan berkesinambungan. Itulah namanya hidup selama-lamanya. Itu sebabnya Elia dan Musa bisa melampaui waktu datang. Menguatkan Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis menginkarnasikan Elia. Itulah salah satu ayat yang bisa membuat kita mengerti apa itu hidup selama-lamanya. Jadi saudara, nanti saudara benar-benar punya keyakinan di sini bahwa ternyata kita tidak pernah terpisah dengan siapapun. Saudara, sehingga perkataan Tuhan yang mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Itu saudara benar-benar membuat semua orang itu saudara. Rasanya, ini perkataan keras gitu loh. Padahal itu adalah firman. Itu cukup memisahkan kita dari dunia ini. Untuk membuat kita melekat kembali dengan Allah. Perkataan itu powerful sekali. Itulah firman. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus, kalau engkau sudah insaf,
kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, perkataan ini saudara, itu menggema saudara. Jadi ketika saudara mendengarkan perkataan ini, maka itu firman itu bekerja di dalam saudara. Jadi walaupun Petrus yang menerima perkataan itu, tapi ketika saudara menerima perkataan itu dan mempercayainya, maka firman yang sama yang bekerja di dalam diri Petrus, bekerja juga dalam diri saudara. Seperti itulah sistem firman bekerja. Saudara, saya terus bersemangat sekali, saudara, mengajar saudara, menasihati saudara, menguatkan saudara, mengencourage saudara. Karena saya mengalami firman itu, saudara. Biarlah kiranya, saudara, kita semakin lama, waktu-waktu yang kita lewati, dari 1335 hari ini, saudara, benar-benar saudara memperoleh kepenuhan firman di dalam saudara. Saya katakan kepenuhan firman lebih baik daripada kepenuhan Allah. Walaupun sebetulnya sama. Karena kalau saya katakan kepenuhan Allah, di dalam pikiran kita ini masih ada, oh Allah itu kuasa, urapan. Apalagi. Tapi kalau saya katakan kepenuhan firman, saudara, firman itu menjadi manusia. Artinya begini, saudara. Firman itu natural dia. Sekalipun dia punya kuasa, daya dobrak yang kuat, daya terobos yang kuat. Namun kali ini, firman itu menjadi manusia, artinya menjadi natural, biasa. Sama seperti orang kaya yang menyamar jadi orang sederhana. Sama seperti orang yang perkasa menyamar seperti orang yang lemah. Sama seperti orang yang pintar sekali, tapi seperti orang bodoh. Saudara, hal-hal ini akan saudara alami. Begitu kita sepakat dengan pola kerja Allah ini, perhatikan saudara, bahwa di dalam diri saudara akan ada sesuatu yang sangat berbeda dengan dunia ini. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Makanya dikatakan hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tahukah saudara? Setiap kali saya ucapkan itu berulang-ulang, tahukah saudara? Begitu itu keluar dari mulut saudara, di dalam diri saudara itu seperti ada sesuatu yang bekerja, membuat firman tadi itu berkuasa di dalam saudara. Saudara tahukah saudara? Setiap kali saudara mengucapkan firman itu, di dalam diri saudara ada yang ada yang diruntuhkan, ada yang dimakan, ada yang dibersihkan. Segala kesombongan itu saudara itu dibasmi sampai ke akar-akarnya. Ya. Jadi saudara, untuk menjadi lembut tidak berusaha menjadi lembut. Untuk menjadi rendah hati tidak berusaha menjadi rendah hati. Untuk menjadi tidak sombong tidak berusaha untuk menjadi tidak sombong. Itu penipuan nanti semua. Bukankah saudara sudah muak dengan orang-orang yang di depan mimbar, ketika dia sebagai seorang pengkhotbah, saudara bisa lihat betapa rendah hatinya. Tetapi begitu di luar, mungkin di depan rasanya wah setingkat di bawah malaikat. Tetapi begitu lihat aslinya bagaimana? Orang itu seperti dua temperamen, saudara. Temperamen ganda, berkepribadian ganda. Tetapi saudara, ketika saudara rendah hati duduk di kaki Tuhan, menyelidiki senantiasa, izinkan saudara itu amat-amati diri saudara. Dan jangan pernah ketika saudara datang kepada dia, ini saudara nggak boleh begini saudara.
Oh, saya ini kan anak. Enggak, masa itu lewat. Sekarang masa pendewasaan. Saudara, masa anak itu, saudara, itu ada masanya. Saudara, firman Tuhan sendiri katakan begini. Seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tahu saudara, pengertian itu dalam, rahasia itu rahasia besar. Yang aku maksud adalah hubungan Kristus dan jemaat. Ketika dikatakan hubungan Kristus dan jemaat, jangan pisahkan Kristus dengan Allah. Artinya itu adalah hubungan Allah dengan manusia. Ketika dikatakan kita ini mempelainya, dia itu mempelai pria, kita mempelai wanita. Saudara, jangan pisahkan Yesus dengan Bapa di situ. Dan jangan punya pengertian seperti gambaran kita ini suami istri. Jangan, tidak punya gambaran seperti itu. Bukan itu maksudnya. Itu dibahasakan karena kita manusia, supaya kita ini manusia mengerti. Namun bahasa sesungguhnya adalah kita ini kan bagian Allah. Roh yang di dalam kita diingininya dengan cemburu. Artinya kita ini istrinya Allah. Oke? Jadi jangan pisahkan. Makanya saudara, saya katakan saudara, semua kita ini saudara ada pengertian, ada tahapan-tahapan, ada jenjang-jenjangnya. Jadi ketika dikatakan hubungan Bapa dan anak, nggak boleh berhenti sampai di situ. Makanya Tuhan katakan, aku tidak menyebut kamu lagi menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Oke? Nah, tetapi dalam sikap kita, karena kita masih dalam proses yang panjang, kita ini mesti menundukkan diri kita di dalam supremasinya Allah. Jadi sekarang Allah memperkenalkan dirinya bukan lagi di batasan Bapa Surgawi. Bukan lagi dengan batasan Bapa. Karena begini, kalau kita panggil dia Bapa, terus kita di pengertian seperti itu, kita ini seperti anak kecil terus. Ya udahlah, paling dia kan Bapak saya. Kan pasti ini saya. Jadi ketika dia mau mengajar kita seperti dirinya, itulah Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Ayub. Ayub itu saudara menempatkan dirinya di bawah terus, tapi dia ini saudara udah yang penting saya ini kan hidup benar gitu. Dia pikir kehidupan manusia itu hanya sekedar beragama, bermoral yang baik, melakukan perintah-perintahnya, beribadah. Tetapi ketika Tuhan bawa dia mau selevel dengan dia, perhatikan saudara. Dari ayat-ayat yang saudara disampaikan oleh Tuhan langsung itu kepada Ayub itu. Coba saudara perhatikan. Dia tantang Ayub. Tampillah sebagai laki-laki. Artinya begini saudara. Tuhan menurunkan derajatnya supaya Ayub ini boleh berbicara dengan Allah. Namun pada waktu itu saudara, dia itu memang tutup mulutnya. Dia nggak berani. Benar-benar saudara dia takluk di hadapan Tuhan. Karena memang dasarnya dia itu memang orang yang tulus saudara. Dan Ayub itu ketika perkataan itu dia sadar sekali. Wah, ternyata aku selama ini bisa seperti ini karena Tuhan. Bukan karena saya. Karena ada roh Tuhan di dalam saya. Bukan karena saya semua ini. Jadi disitulah dia saudara ketika Tuhan yang maha kuasa itu menampakkan dirinya kepada dia. Dia benar-benar takluk. Dan tahukah saudara? Pengalaman itu membekas seumur hidupnya. Sehingga dikatakan dia melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Yang sangat berbeda dari anak-anak dia yang sebelumnya.
Itulah upahnya dia, saudara. Dia sudah dapatkan kekayaan, tapi dia dapatkan keturunan yang takut akan Tuhan. Itu untuk cukup waktu yang lama, saudara. Jadi saudara, proses yang sedang saudara alami hari-hari ini. Ketika saudara mendengarkan firman yang keras, yang kayak menggoncangkan pengertian saudara selama ini. Hasilnya sangat membekas nanti seumur hidup saudara. Dan inilah modal saudara untuk hidup selama-lamanya bersama dengan dia. Ingat, tampil sebagai laki-laki. Kadang-kadang saudara, kita ini lembek saudara. Gimana ya namanya? Rapuh loh. Begitu misalnya ada kata-kata yang ini gitu. Tahu nggak? Itu manifestasi si jahat. Tetapi ingat, diizinkan oleh Tuhan. Jadi dia yang berfirman, dia yang membuat masalahnya, karena memang iblis juga suka membuat kita menderita. Ya udah tanpa disuruh aja dia. Tapi dia sudah ingat. Jadi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh si jahat. Dan begitu saudara sadar, lalu saudara berpihak kepada Tuhan, tahu nggak? Dengan sendirinya, saudara dengan bersemangat menginjak-injak iblis. Dia nggak pernah bisa keluar. Dia nggak pernah mau bisa makan apapun dari saudara. Sampai akhirnya dia dibinasakan, dibuang ke jurang maut. Tahu nggak saudara? Saudara mulai coba pahami firman Tuhan dengan cara yang baru. Jangan dengan cara yang lama. Berani saudara. Saudara mesti berani, punya pengalaman sendiri, punya pengetahuan sendiri yang diajar langsung oleh Tuhan. Jadi saudara, saya ini terbatas saudara. Saya ini terbatas. Jadi begini saudara. Ketika saya ada di sini, lalu saya juga belajar bersama-sama dengan saudara. Tapi pada waktu seperti ini saudara, dia berikan saya anugerah untuk dia menampakkan diri melalui manusia yang hina yang sama seperti saudara ini. Dan dia ajari saya terlebih dahulu. Sampai itu menjadi pengalaman. Sehingga saudara, keteguhan hati saya sampai seperti keteguhan hati Tuhan. Jadi saudara, itu begitu ada suara, itu penipuan-penipuan si jahat itu saudara. Itu dipakai melalui saudara juga. Karena memang dia di dalam kita. Jadi saudara nggak perlu kita cari iblis itu ke elit global, ke bangsa-bangsa. Nggak perlu saudara. Begitu kita ini berfirman, artinya begini saudara. Begitu Tuhan, firman-Nya itu masuk ke dalam kita. Dan firman itu kan nggak kedengaran. Dia kan berikan tiba-tiba. Tetapi begitu keluar dari mulut kita, tahu nggak? Begitu keluar dari mulut kita, disitulah firman menampakkan diri. Itu begitu keluar. Dan begitu ada orang yang menangkapnya, maka firman yang keluar tadi, ingat tadi firman itu di awang-awang, nggak ada yang dengarkan. Begitu dia keluar saudara, lalu ada orang, ketika orang itu mengeluarkan, lalu orang ini di dalam dia sempat tinggal ceritanya. Lalu dia mengakuinya. Membuat firman itu ada pada posisinya. Jadi ibaratnya kita ini punya tahta. Jadi begitu kita akui firman ini,
maka disitulah firman itu mulai berdaya kerja, berdaya dobrak. Pertama-tama saudara, yang dibangun, yang diterobos adalah pribadi yang menyampaikan itu. Jadi begitu dia mengalaminya lewat pengalaman, orang itu akan ada satu energi. Jadi firman itu yang dari dia itu ada energi. Ya, ada kemampuan, ada gairah, ada api di sana. Allah ada di dalam firman-Nya. Jadi dia nggak terpisah dengan firman itu. Oke? Jadi begitu dia diucapkan, begitu kita punya pengalaman, kita menjadi semakin tunduk kepada firman-Nya. Oke? Jadi begitu kita semakin tunduk kepada firman-Nya, itu semakin bekerja. Jadi begitu keluar dari mulut ini, itu saudara, langsung saudara itu bumi ini saudara itu bergetar. Termasuk saudara si jahat itu bergetar seperti begini saudara. Seperti ada sesuatu yang seperti ada satu kuasa yang menjungkir balikan mereka gitu. Itu otomatis, itu tidak perlu kita katakan begini, aku runtuhkan, tidak perlu. Itu firman itu punya daya kerja, itulah firman Tuhan. Kau diberikan mahkota, memerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota, memerintah dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Saudara, itu firman yang pelaksana firman-Nya kuat katanya. Wow. Saudara, kalau saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengizinkan firman-Nya itu bertahta dalam hati saudara, saudara akan merasakan sesuatu kehidupan yang belum pernah saudara alami. Dan tanpa saudara disuruh, firman itu akan melepaskan saudara dari dunia ini. Ya. Dan kata-kata saudara perhatikan nanti saudara. Kata-kata yang keluar nampaknya pun saudara itu biasa mengeluarkannya. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu pikirkan apa yang nanti akan kamu katakan. Karena Roh Kudus pada saat itu juga akan berkata-kata melalui saudara. Itulah yang diharapkan Tuhan dari semua orang-orang yang dipilih ini. Jadi benar-benar orang-orang yang sederhana. Jadi sebetulnya itulah pekerjaan dia hari ini. Jadi dia itu saudara benar-benar menyamar seperti seorang raja yang menanggalkan jubah kerajaannya lalu masuk ke rumah orang yang paling miskin di dunia ini. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Bersama-sama dengan sang raja ini, saudara. Si orang miskin ini mendengarkan dia dengan baik. Karena memang dia raja. Maka sang raja ini mengangkat perlahan-lahan derajat orang ini. Tetapi saudara, hati si orang miskin ini, dia tetap rendah hati, saudara. Sangat membekas.
Karakter kerendahan hatinya itu sangat membekas. Sangat berakar. Sehingga saudara, dia layak memerintah bersama dengan sang raja itu. Saudara, ada satu yang Tuhan kerjakan di dalam hati saya hari-hari ini. Yang tak pernah saya alami sebelumnya. Adalah duduk di kaki Tuhan setiap hari. Itu bukan usaha saya, saudara. Percaya. Kenapa saya berani mengucapkan kepada saudara? Kenapa saya yakin saudara bisa mengalami hal yang sama? Karena saya pun mendapatkan anugerahnya. Kalau saudara mau merendahkan hati saudara di bawah perkataan-perkataannya, dan mengizinkan perkataan-perkataannya menjadi hidup, siapapun saudara layak menampung Tuhan di rumah saudara. Sekarang saudara, ketika dia datang di rumah saudara, setiap hari dia janjian sama saudara. Setiap pagi, Senin sampai Sabtu, jam 4:30. Hari Minggu jam 10 pagi. Hari Selasa jam 7 malam. Hari Jumat jam 7 malam. Bagaimana saudara mempersiapkan kedatangan Tuhan di jam-jam itu? Apa yang saudara persiapkan bagi dia? Bisakah saudara sudah mempersiapkan segala sesuatu urusan saudara? Anak-anak saudara mulai saudara atur. Nanti kita mau jumpa Tuhan ya nak. Pagi-pagi. Mungkin mereka belum bisa selamanya. Tetapi tahukah saudara, diam-diam anak-anak kita, mereka memperhatikan. Dan pasti secara otomatis, mereka pasti mengalami hidup dari saudara. Nggak bisa enggak. Firman itu punya daya hidup. Biji, kalau memang dia itu biji yang hidup, itu begitu ditanam pasti tumbuh. Itulah firman. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan sekuat apapun ditaruh batu di atasnya, itu pasti diterobos, saudara. Bahkan sampai bisa memecahkan batu itu. Seperti itulah daya firman. Tidak peduli seburuk apa orang itu. Tidak peduli sebebal apa orang itu. Karena di dalam firman itu ada Allah. Karena firman itu adalah Allah. Di dalam firman itu ada kuasa. Ada daya dobrak. Ada daya terobos. Di dalam firman itu ada damai sejahtera. Di dalam firman itu ada kasih yang melimpah-limpah. Ada sukacita yang meluap-luap. Itu sebabnya jangan izinkan diri saudara muram. Saudara, dia akan pilih justru apa yang paling kita tidak inginkan. Kalau mungkin orang lain menyakiti hati saudara dengan kata-katanya, saudara bisa. Tetapi begitu orang yang selama ini saudara anggap mungkin kita sama, lalu keluar perkataan yang keras, saudara, itu dipakai Tuhan. Karena dia sadar itu akan memunculkan sifat yang jahat. Itu dengan sendirinya dia muncul. Disitulah baru bisa diselesaikan. Tahu nggak? Dengan dia berfirman, si jahat itu keluar dari persembunyian. Nggak bisa enggak. Selama ini saudara, dia jadikan kita tamengnya dia. Bayangkan saudara, dia seperti seorang perampok yang menyandera tawanannya. Dengan pisau di leher tawanannya ini. Lalu Tuhan itu seperti seorang penyelamat gitu. Macam mana caranya Tuhan menyelamatkan kita? Karena kita dijadikan tamengnya.
Tapi begitu dia berfirman, orang ini sadar. Jadi saudara, kita yang disandera itu, saudara, ibaratnya, bayangkan saudara, yang disandera itu begitu. Jadi saudara, Allah itu ada di dalam sandera itu. Nampaknya dia di luar. Begitu dia berfirman, dia masuk di dalam orang yang disandera itu. Begitu si orang ini menerima, dan dia mulai pola pikirnya berubah sesuai dengan firman Allah yang di dalam dia. Maka orang ini akan sadar di dalam dirinya, dia bukan sandera lagi. Karena apa? Dengan kelihayannya Tuhan, dia tepat bisa masuk di dalam diri orang itu. Itulah firman-Nya yang kita terima. Dia bertumbuh. Mulai menyadari dirinya. Ternyata selama ini saya tertipu. Saya tertawan. Begitu kepercayaan firman-Nya itu bertumbuh. Sekarang tawanan itu menjadi lebih besar. Ternyata semua yang di dalam orang yang menawannya tadi, saudara, sekarang dia nggak punya apa-apa, saudara. Ternyata semua ilusi saja. Dia bangkit. Dan dia sadar. Dia berbalik menginjak-injak musuh itu, saudara. Karena apa? Firman yang diterimanya bertumbuh. Itulah firman yang adalah Allah itu sendiri, saudara. Jadi saudara, dia memperbaiki bumi ini sejak awal adalah dengan berfirman. Seperti itulah dia. Begitu saudara terima pekerjaan firman ini. Saya katakan kepada saudara, Tuhan sudah datang kedua kali. Itu firman, saudara. Bukankah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus, bukankah karena kita mendengarkan kata-kata? Ingat, saudara. Ketika kita percaya kepada pemberita, pengkhotbah di depan, lalu kita menjadi lahir baru. Apakah kita pernah lihat Tuhan Yesus? Pernah menjadi manusia. Tetapi kenapa kita percaya? Kenapa saudara percaya? Kenapa? Apakah saudara melihat rupa? Tidak, kan? Begitu saudara mendengarkan perkataan, Tuhan sudah datang kedua kali. Pertama-tama, saudara, Tuhan akan memunculkan. Jadi dengan adanya ini, saudara, dengan adanya orang bodoh yang memberitakan kepada saudara Tuhan sudah datang. Karena orang bodoh ini melihat Tuhan nyata bekerja di dalam orang bodoh ini. Dan saya beritakan kabar baik itu kepada saudara. Tetapi pada saatnya, saudara bukan lagi karena perkataan saya. Karena saudara-saudara melihat sendiri Tuhan itu. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Sehingga pengenalan akan dia, keharuman pengenalan akan keharuman Kristus akan menyebar kemana-mana. Bau busuk dosa dunia ini digantikan dengan bau harumnya Kristus. Bau harum pengenalan akan Kristus. Sehingga ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara datang dengan keharuman. Dengan hidup yang wangi di hadapan Tuhan. Karena firman-Nya bekerja di dalam saudara. Perhatikan itu. Jangan tunggu Tuhan yang di luar. Karena Tuhan itu ada di dalam hati saudara. Izinkanlah Tuhan yang adalah firman itu
mengambil tahtanya dalam hati. Saudara, kalau saudara menerima perkataan ini, sikap saudara setiap hari akan berubah. Saudara akan rela tidak tidur, saudara. Beneran saya bilang. Apalagi ketika dia datang. Kalau saudara kan hanya tinggal bangun pagi-pagi gitu. Memang saudara berat bagi saudara. Pasti ada ngantuknya gitu. Karena yang ngomong biasanya nggak ngantuk, saudara. Tapi kalau saudara fokus mendengarkan dia, haus dan lapar akan dia, mata saudara akan tertuju. Saudara tidak akan lihat saya. Tapi yang saudara lihat adalah pribadi di balik kata-kata itu. Saudara akan bisa melihat transparan, tembus pandang saudara. Sehingga saudara nggak melihat lagi manusia. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Ya. Dan Tuhan sudah wanti-wanti di dalam hati saya. Karena itu firman yang bekerja, saudara. Membuat itu. Kenapa bisa berani ngomong seperti itu? Kenapa? Apakah gampang menurut saudara? Kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Kalau bukan Tuhan yang berfirman. Jangan takut. Akulah perisaimu. Perkataan itu begitu powerful, saudara. Itu begitu meruntuhkan. Karena selama ini kita menjaga image kita di hadapan orang lain. Kita berusaha menjadi rendah hati. Kita berusaha menjadi lembut. Kita berusaha menjadi baik. Itu diruntuhkan oleh Tuhan. Tidak ada di antara manusia yang baik. Tuhan Yesus pun tidak mengatakan dirinya baik. Hanya satu yang baik. Allah. Bayangkan. Dirinya yang adalah representatif Allah itu sendiri. Dirinya yang berbeda dengan kita. Dia yang tidak pernah berbuat dosa. Dia pun berani mengatakan. Dia mewakili kita itu, saudara. Karena demi menebus kita. Dia mengatakan, aku tidak baik. Dia menyamakan dirinya dengan saudara dan saya. Jadi ketika kita menerima firman-Nya, lihat. Ada sesuatu yang membuat saudara nggak berani meninggalkan Tuhan. Kelembutannya dia, kesabarannya dia, semuanya apapun tentang dia, lama-kelamaan itu hidup di dalam saudara. Sekarang saudara, tidak lagi saudara minta hal yang remeh-temeh, saudara. Tetapi yang saudara minta adalah bangsa-bangsa. Di dalam saudara, karena firman itu bekerja dalam saudara. Saudara akan memandang pemerintah, pemimpin-pemimpin dunia ini. Karena mereka akan saudara gantikan. Jadi saudara, ini tuayan anak-anak sulung. Saudara sedang dimeteraikan menjadi miliknya. Saudara, betapa harusnya kita mengucap syukur. Betapa harusnya kita berterima kasih setiap pagi rasanya atas pilihan ini. Siapa saya Tuhan, tapi Engkau pilih saya. Dari sekian miliar orang, bahkan seluruh orang-orang yang pernah hidup di atas muka bumi akan menyebutkan saya berbahagia. Menyebutkan saudara dan saya berbahagia. Bagaimana ungkapan syukur saudara? Ketika saudara dipercayakan satu posisi yang sangat penting, tetapi sebetulnya saudara tidak mampu untuk itu. Tetapi pemilik perusahaan berkata, aku akan memampukan engkau. Aku akan mengajari semua fasilitas diberikan kepada saudara. Bukankah saudara sangat menghargai pekerjaan itu? Dan membuat dirimu layak di hadapan pemimpin perusahaan itu. Karena dengan tulus pemimpin perusahaan itu menetapkan saudara menjadi pemimpin tertinggi di perusahaan itu.
Walaupun saudara belum punya pengalaman di situ. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan dalam saudara. Kita dijadikan menjadi imam besarnya. Kita menyatu dengan dia. Bahkan dia mempercayakan dirinya di dalam saudara. Bukan saudara lagi. Bayangkan saudara. Ketika saudara bertugas diutus kemanapun. Istilahnya saja saudara diutus. Tetapi sebetulnya dia sendiri yang berangkat. Itulah 7 roh Allah yang menyebar. Itulah 7 mata yang melihat sekeliling. Semua dalam pengawasannya. Bayangkan diri Allah ini bekerja di dalam saudara. Dan saudara tahu, untuk sampai ke tingkat itu saudara, disitulah kita dikasih waktu. Belajar, duduk di kaki Tuhan. Perhatikan sikap hati saudara. Saudara, akan ada masanya lewat masa-masa yang penghakiman itu saudara. Saudara menjadi sangat tenang sekali. Seperti seorang yang diajar. Tapi cara saudara mendengar akan sangat begini, sangat antusias sekali. Itu semua ada perjalanan waktu sudah lewati. Sampai benar-benar seperti yang saya katakan. Siapapun yang mendengarkan perkataan saudara tidak bisa tidak bergetar. Kemanapun saudara pergi, si jahat itu dibongkar semua. Nggak perlu saudara dengan berkuasa, oh siapa di sini? Nggak perlu. Dia sendiri. Itu sebabnya, teruslah duduk di kaki Tuhan. Renungkan dia. Tahu nggak saudara? Dia itu tepat di dalam saudara. Dia mengawasi gerak-gerik saudara. Dia hanya mengawasi. Dia perhatikan apa yang timbul dari pikiran saudara. Dia tahu semua. Kebencian saudara, jengkel saudara, dia tahu. Kekecewaan, dia tahu semua. Dengan diam-diam dia bilang, perbaiki wajahmu. Ayo sukacita. Lupakan yang lain. Apakah aku seperti Elkana kepada itu ya? Kepada siapa? Hana ya. Kalau dia merengek-rengek terus itu kan. Siapa lagi? Si Abraham sama Sarah gitu kan. Apakah aku ini tidak lebih baik bagimu? Apakah aku ini aku udah cukup bagimu gitu. Yakub juga bilang seperti itu kepada Rahel. Apakah aku tidak cukup bagimu? Inilah Tuhan yang datang kepada kita. Jangan peduli apapun. Gejolak apapun dalam hati saudara. Saudara akan menikmati. Firman-Nya setiap hari yang bertumbuh, mengajar saudara. Saudara akan temukan dia dalam hati saudara. Dan saudara akan melihat hari lepas hari. Hal-hal dunia ini dilepaskan dari saudara. Pergumulan saudara, akan dosa saudara, akan kelemahan saudara. Apa saja saudara. Saudara akan menemukan sesuatu hal yang belum pernah saudara alami. Itulah Tuhan. Itulah firman Tuhan. Semakin hari, saudara akan melihat dia dengan jelas. Dan perhatikan saudara,
Ketika saudara baca Alkitab, semua ayat-ayat dalam Alkitab akan dijelaskan kepada saudara dengan cara yang berbeda. Jadi saudara, seperti begini, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang disediakan. Jangan bayangkan itu, oh ini berkat-berkat, enggaklah, jauh gitu saudara. Semua nanti pengertian-pengertian langit baru, bumi baru, Yerusalem, wah itu rasanya kok beda ya? Tiba-tiba saja saudara mengetahui itu. Jadi yang dulu, jadi ketika saya diizinkan membaca banyak hal gitu ya dari beragam itu ya, dari para rasul, dari para nabi-nabi yang ada di zaman modern gitu ya. Dari berbagai macam hal yang dialami, itu hanya sebagai satu gambaran. Oh, ternyata maksudnya begini. Oh, si ini yang dibilang dulu 12 tahun itu kayak gini ya. Oh, itu maksudnya ya. Itu hidup semuanya. Seperti tadi saudara, Petrus tadi. Jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Bayangkan saudara, akan menguatkan saudara-saudara. Siapakah saudara kita? Siapa saudara kita? Tuhan kasih perumpamaan orang Samaria yang baik hati dengan imam. Siapa orang yang ditolong oleh orang Samaria itu? Musuhnya dia kan? Saudara, eranya agama akan berubah. Saudara, mereka sedang menemukan sekarang Allah itu. Mereka sedang menantikan dan mereka berkata, Imam Mahdi sedang datang. Mereka berani bilang. Orang Kristen yang bilang, Yesus sedang datang gitu kan. Wow, dengan diam-diam Yesus sudah datang kedua kali. Langsung udah diserang saudara. Mana mungkin dia perempuan. Nasihat sekali, wah itu langsung. Udah diblok langsung. Bayangkan mereka berani mengatakan hal seperti itu. Ada sesuatu di dalam diri kita yang sedang dikerjakan oleh Allah. Keputusan yang kita ambil, perkataan yang kita ambil. Saudara, ketika abang kami meninggal ya, itu saudara rasanya, ya saya ditelepon kemarin, video call gitu ya, saya nangis juga di sana gitu. Gimana saya bersama-sama dengan abang saya itu dulu. Saya pernah tinggal di rumah mereka, ya. Jadi ketika kemarin kami kumpul di tempat abang yang paling besar di sini ya. Tadinya dia nggak mau pulang, saudara. Tapi akhirnya berubah pikiran. Saya juga telepon itoknya mereka lah ya. Akhirnya mereka pulang juga gitu ya. Ya ini 4 orang lah. Lalu adik ipar saya yang di Pekanbaru juga, dia telepon siapa yang dari sana. Jadi dia yang jemput di ini gitu ya. Saudara, ada berapa kali saya ditanya gitu, kamu nggak pulang gitu. Itu hampir ada berapa orang yang nanya gitu. Sampai anak kami, anak abang saya itu bilang, kenapa lah? Ya dia bilang sih ke Pak Yabes ya. Kenapa lah udah tidak divaksin katanya. Jadi kenapa lah, gimana lah kayak gini kalau nggak bisa pulang katanya. Pak Yabes bilang kayak gini. Itu keluar aja nyoros dari mulutnya. Saya anti vaksin katanya. Itu dia mau nyanggah gitu saudara. Nggak bisa. Lalu abang saya bilang, sudah itu pilihan katanya. Karena mereka semua dengan bangga kan divaksin bilang gitu. Mereka berangkat. Ketika abang saya telepon, ya, karena dia sudah di kampung gitu ya, telepon, kamu nggak pulang ya?
Kan saya sudah bilang, saya nggak pulang karena saya nggak divaksin. Kan dulu saya sudah bilang, memang saya tidak divaksin. Saya bilang sama dia dulu, saya rela di penjara, saya nggak mau divaksin. Tapi tahu nggak saudara? Disitulah sekarang kepercayaan kita, benarkah kita pegang Tuhan? Semua orang takluk, saudara. Dan mungkin orang bilang kita bodoh. Jadi apa yang akan terjadi kalau ada terjadi sesuatu hal? Firman Tuhan mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kejamnya. Tapi itu bukan manusia yang bilang loh. Ketika keputusan yang kita ambil. Jadi ketika kita makin dekat kepada terang itu, saudara. Saudara, orang tidak bisa datang ke tempat kita. Makanya Tuhan bilang, kemana aku pergi, kamu tidak bisa pergi ke situ. Saya dulu pernah bilang sama abang saya ketika dia nggak mau menyerahkan. Dia coba mempertahankan apa yang dulu gitu. Saya udah terangin berkali-kali. Saya bilang ke abang saya, goodbye. Itu pernah saya bilang. Sakit memang, saudara. Ketika firman Tuhan itu memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasih. Tapi saudara, apakah orang bisa menilai kita? Bahwa kita nggak mengasihi keluarga kita hanya dengan kita nggak hadir di sana. Lalu kalau saya hadir di situ, emang kenapa? Apa yang bisa saya buat? Ketika ditelepon balik, oh ternyata ada yang pulang juga. Saya bilang, saya yang bilangin, saya yang telepon satu-satu, saya bilang. Dan kebetulan ada ipar saya kita yang di Pekanbaru pulang juga. Jadi dia bawa mobil, jadi amanlah mereka pulang. Lalu saya bilang kenapa? Ke abang saya, berikan yang terbaik ya bang. Abang itu adalah bapak. Lalu saya bilang ke abang saya yang di kampung nanti buat Zoom-nya. Jadi semua orang yang ini bisa nanti menyaksikan prosesinya, saya bilang. Nanti saya pakai Zoom, saya nanti hostnya, saya bilang buat atur semua. Saudara, jalan yang kita lewati ini belum pernah kita lalui sebelumnya. Tapi percayalah saudara, kalau engkau mempercayakan dirimu sepenuhnya kepada Dia, Dia tidak mempermalukan engkau, saudara. Dia akan jadikan saudara menjadi contoh supaya setiap orang mengetahui bahwa Yesus adalah diutus oleh Bapa. Ketika kita mengalami inkarnasinya Yesus dalam hidup kita, orang akan melihat Allah. Itulah kehidupan yang akan datang, yang akan kita hidupi. Itulah langit baru dan bumi baru yang akan kita masuki dan sedang kita masuki. Ya, kita sedang ada, saudara, di sana. Dengan pengertian-pengertian yang baru, yang lama sudah berlalu dengan cepat. Oleh sebab itu, saudara, mari perbaiki cara saudara mendengar. Perbaiki sikap saudara. Ketika engkau datang pagi-pagi, ayo siapkan segala sesuatu. Prioritaskan Tuhan. Kalau misalnya harus masak pagi-pagi, cobalah gimana minta hikmat kepada Tuhan, gimana caranya. Supaya pagi-pagi itu nggak repot harus masak. Kalau mungkin kami kan nggak terlalu repot ya. Paling cepat, semua saya bisa semua.
Buat apa namanya, ada hal-hal kalau misalnya pekerjaan terlalu sibuk, mungkin ada yang bisa dipangkas pekerjaan itu demi mengutamakan Tuhan. Itulah namanya membeli Tuhan, membeli daripada Tuhan emas yang telah dimurnikan. Ayo berubah, saudara. Ayo sikap saudara terhadap anak-anak mulai perhatikan, berubah. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah suami yang baik. Jadilah istri yang baik. Ketika saudara gagal, saudara datang kepada Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Gimana caranya? Tolong saya Tuhan. Maka saudara, dengan senang hati, dia membantu kita. Dia menolong kita. Dia menanggalkan hal-hal yang buruk. Dia memandikan kita. Dia mentahirkan kita. Dia membuat satu gaya hidup yang baru di dalam kita. Dia sangat dengan senang hati, saudara. Baik, saudara, puji Tuhan, saudara. Ada satu rasa lega, saudara boleh menyampaikan di situ hati Tuhan malam hari ini. Saya percaya setiap hari kita mengalami Tuhan. Saya percaya gairah saudara makin lama makin bersemangat. Cinta saudara akan dunia ini makin lama makin lenyap. Wow. Sehingga kita semakin lama semakin menyatu dengan Dia. Baik saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur malam hari ini. Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah berbicara kepada kami. Kami percaya firman-Mu bekerja makin lama makin kuat di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kalau malam hari ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Kekal selama-lamanya. Biar semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Sampai ketemu besok pagi.